Ini terkhusus untuk akun Mr. Ribut Cukimai Kokori Lancau. Buat saya sudah biasa. Generasi saya itu sudah biasa. Dari kecil kita ini dirasisin itu sudah biasa. Cukimai Kokori Lancau. Aku ini kalau ada orang membuat kesalahan atau kerugian bagi diriku, aku nggak peduli dia mau etnis apa, mau suku apa, ku hantam aja. Terus keberatannya kok di mana? Kokori kena ason langsung koyak para sahabat dari kakak Ain Harahap. Mereka mengatakan datang dekat Indonesia hanya mencari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan yang selalu berseliweran di FYP Mas Farhan dekat TikTok tentang si Kokori dan juga si geng-gengnya para sahabat. Dulu pernah kenal tak sama itu kakak Ain Harahap? Ain Harahap itu dulu memang pro, memang suka, memang apa ya, sejalan dengan si otaknya Kokori ini. Tapi dengan lambat laun menengok secara fakta orang Malaysia ini, negara Malaysia ini para sahabat, oh apa yang dikatakan Kokori ini tak betul macam itu. Dan mereka itu akhirnya sudah tobat macam itu. Sekarang sudah kembali dengan jalan yang lurus macam itu. Minta maaf ya kakak Ain Harahap karena Mas Farhan hanya apa ya, apa salahnya Mas Farhan menyampaikan dengan secara realnya, secara fakta macam itu. Mas Farhan sangat sokong kepada kakak Ain Harahap karena sudi membuka suara dan juga sudi menampakkan muka di depan kamera, tak macam si Apek Sindo yang dikatakan kakak Ain Harahap. Si Apek Sindo ini hanya berkuar-kuar di media sosial dan berkata tentang apalah keburukan tentang Malaysia, membahas tentang subsidi macam itu. Minyak lah apa itu, minyak akan habis nanti, bakal habis minyak petrol ini semasa 15 tahun yang akan datang macam itu. Kok mereka itu tahu, lebih tahu daripada Tuhan macam itu. Kalian itu tak punya Tuhan, Kokori. Kalian sok tahu, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada jalan yang terbaik. Jangan sok tahu, jangan mengedepankan apa ya, akal-akal bodoh kalian, Kokori, dan menganggap ini sekarang ini para sahabat, kalau bahas itu minyak-minyak Mas Farhan tak maulah, tentang Kokori ini tak tahulah, tapi Mas Farhan disuruh ngebahas tentang ini para sahabat. Dan tanpa panjang lebar kita simak videonya sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Let's go. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Video ini terkhusus untuk akun Mr. Ribut Cukimai Kokori Lancau. Kau menstit video aku yang ini, kenapa? Ada dua orang AI. Kujemputlah dia dari salah satu pusat perbelanjaan di kota Medan. Kau terpanggil menstit video itu karena aku sebutkan AI dan cici-cici. Kau merasa tersakiti karena itu saudara seetnis kamu. Aku kasih tahu sama kau ya, Mr. Ribut Cukimai Kokori Lancau. Aku ini kalau ada orang membuat kesalahan atau kerugian bagi diriku, aku nggak peduli dia mau etnis apa, mau suku apa, ku hantam aja. Terus keberatannya kok di mana? Di situ aku menceritakan pengalaman aku. Apa hubungannya dengan Jantung Pisang, dengan Olan, dengan Borunaga, Amirullah dan Malaysia? Dan lebih gilanya lagi, kau menyuruh aku pergi ke Malaysia sana untuk menjadi super grab. Kau yang harus keluar dari bumi pertiwi ini. Karena kau, dari nenek moyang keturunan kau sampai kau datang ke Republik Indonesia ini numpang hidup, numpang cari makan. Karena kau miskin di negara asal kau. Gila kau ya. Justru aku yakin dengan kekayaan negaraku, makanya aku tetap mengkais rezeki di negaraku sendiri.
Bukan kayak kau. Karena kau dari negara kau sana kau miskin, merantah, meruntah, makanya kau numpang hidup di negara Indonesia. Tapi kau nggak pandai menjaga lidah kau. Otak kau pakai kemana? Apek ceper, Mister Ribut Cukimai, Kokori Lancau. Otak kau taruh di mana? Dalam video aku itu aku ada nyenggol kau, ada merugikan kau. Hah? Kalau kau terpanggil dengan Viti itu karena ada aku sebutkan di sana cici-cici ai, harusnya kau malu. Kau malu. Karena apa? Saudara seetnis kau telah zolim kepada orang pribumi. Yang mana saudara seetnis kau itu memang orang miskin, tapi nggak tahu diri seperti Anda. Jadi mulai dari hari ini ke depan, kau kalau mau stit video aku, otak kau pakai. Ya, jangan kau yang harus keluar dari bumi pertiwi ini karena kehadiranmu sudah memprovokatori Indonesia dengan Malaysia dan membuat kegaduhan sesama netizen Malaysia dan Indonesia. Gila kau ya, sengklek kau, siau lalu, lampa lalu. Ini tanggapan saya buat Anda, ya. Kalau kamu ada masalah dengan saya, jangan sentuh masalah pribadi. Dan jangan menyentuh isu perkauman, ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan itu nggak boleh disentuh, ya. Itu berpotensi melanggar hukum, sis. Ya, saya nggak akan melaporkan kamu ke polisi karena apa? Itu buat saya sudah biasa. Generasi saya itu sudah biasa, dari kecil kita ini dirasisin itu sudah biasa, ya. Ya, tapi namanya kita hidup di dunia ini, ada orang yang baik, ada orang yang punya hati yang tidak baik, perangai yang nggak baik, itu wajar, ya. Kerja sebagai supir taksi online pasti ada banyak dramanya, ya. Ada pelanggan yang resek, ada pelanggan yang super baik, ya. Itu namanya kita hidup di dunia bagaimana gitu loh ya. Jangan membawa ini kepada isu perkauman. Oh, kalau cici-cici ai modelnya kayak begini, nggak semua kayak begitu, ya. Ada orang-orang yang sangat berempati, yang sangat dermawan, ya, mereka bisa memberikan tips besar buat kamu, ya. Ada orang yang rese, ya, orang yang rese, tapi itu ya nggak usah dibuatin jadi konten media sosial, apalagi sampai menyentuh isu-isu perkauman, ya. Ada orang melihat kamu, ya, dan itu viral, takutnya kamu justru mematikan rezeki kamu, ya. Dilihat wajahnya kamu, ini supir ini kok menyebalkan, ya, kok selalu menyentuh isu perkauman, ya. Mereka akan mencatat wajah kamu, bukan satu kota Medan, ya, seluruh dunia bisa lihat konten-konten medsos kita. Kalau viral kemana-mana, ya, kamu nanti di notice sama orang, dan orang-orang juga nggak akan berbisnis, atau orang-orang nggak akan naik, ya, taksi online kamu, ya. Ini sangat merugikan kamu sendiri, mematikan rezeki kamu sendiri gitu loh, ya. Dan saya ini dalam membuat konten medsos, saya nggak pernah, meskipun kita beda pendapat, saya nggak pernah memaki hamun kamu, menghina kamu dengan kata-kata yang sangat kotor, ya. Apa yang kamu ucapkan kepada saya itu, saya nggak pernah loh, ya, mengata-ngatain jantung pisang, Olanwe, Amirul, ya, dan geng-geng sebelah itu termasuk kamu. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Dalam live saya selalu menjaga dekorum, ya, menjaga marwah. Nggak boleh kita mengata-ngatain dengan kata-kata dash, itu nggak boleh, ya. Maki hamun nggak boleh. Kita boleh berdebat panas di dalam room, tapi harus menonjolkan intelektualitas, ya. Kalau sudah menyerang pribadi, maki hamun, saya turunkan mereka, ya. Mereka nggak ada kapasitas untuk berdebat secara intelek. Orang-orang yang punya IQ tinggi, punya pendidikan tinggi harus ditunjukkan itu, ya. Dan saya sangat menyayangkan Anda ini orang yang berpendidikan tinggi, ya. Tapi kok mulutnya itu, mohon maaf ya, ampun, ya, nggak bisa dijaga. Mulutmu harimaumu, bukan saya, ya, bukan saya. Mulutnya kamu ini yang bermasalah.
Ya kamu sampai nyebrang ke seberang itu diduga besar kami ya di pihak sini itu diduga besar kamu tersandung masalah kamu sendiri karena mulut kamu nggak bisa dijaga dan itu digunakan orang-orang di seberang untuk mengugut ya melakukan tekanan-tekanan. Geng-geng JP itu sampai hari ini pun masih upload ya konten-konten rekaman-rekaman konten-konten lama-lama kamu untuk menekan kamu ya. Kamu sudah gabung mereka satu server masih digituin sama mereka. Itu jahatnya mereka, ya. Kita ini sebetulnya kasihan loh sama kamu, ya. Kamu ini sampai kehilangan marwah. Di mana marwahnya, ya? Merah putihnya di mana? NKRI-nya di mana? Kamu mau ngusir saya pulang ke Tiongkok? Saya ini generasi keempat lahir di sini. Saya juga nggak minta kok, ya. Saya bukan menyesal lahir di Indonesia. Saya menyesal lahir di dunia ini, di planet ini, ya. Begitu banyak dramanya, begitu banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar idealisme, ya. Dan saya sangat sedih melihat orang-orang yang masih berpikiran rasis, merasa dirinya lebih istimewa dari yang lainnya, lalu boleh menghina, menzalimi, ya, membenci karena perbedaan-perbedaan, ya. Padahal orang itu belum tentu bersalah, ya. Jangan melakukan generalisasi. Kamu terlalu lama bergabung dengan geng sebelah, ketularan perangai mereka, ya. Di negara sebelah itu kalau berantem, bergaduh, ya, selalu nyebut-nyebut isu perkauman, agamanya apa, sukunya apa, etnisnya apa. Itulah permainan mereka di sana, ya. Dan permainan ini sekarang tidak lagi diterima dan ditoleransi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu memang parah, ya. Sekarang kita lebih maju. Ya, banyak generasi muda sudah pikirannya progresif. Kita malu, ya, malu menjadi manusia-manusia yang masih berpikiran kesukuan, rasis, ya. Kita malu, oke? Jadi di zaman modern sekarang ini jangan lagi ada perangai-perangai semacam itu, ya. Dan saya sangat sarankan kepada Anda berhenti punya perangai semacam itu, ya. Kalau bergaduh, topiknya apa? Stay fokus on the topic, ya. Jangan menyenggol suku, agama, ras, golongan dan lain-lain. Jangan, ya, nggak ada relevansinya, ya. Orang Tionghoa ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pelit, ada yang resek, ada yang dermawan, ya. Sama orang Malaysia, orang Amerika, orang India, orang Jepang dan lain-lain. Ada baik dan ada yang baik, ada yang buruk, ya. Jangan melakukan gebiah uyah, generalisasi, ya. Saya nggak biasa kok dimaki-maki, difitnah, ya, dirasisin, ya, udah biasa, ya. Saya nggak marah, saya justru mendoakan orang-orang semacam itu supaya mendapatkan hidayah, karena mereka tidak memahami nilai-nilai agama, empati, kasih sayang, ya, itu yang mereka alami, oke? Itu dari saya, ya. Saya sangat mengharapkan, saya mendoakan Anda, ya, meskipun kita beda iman, beda agama, semoga Anda mendapatkan hidayah, ya. Saya paham posisi kamu, ya, tapi kamu nggak harus ikut-ikutan geng konslet di sebelah, ya, dan harus masuk ke dalam geng kita, enggak. Ya, kalau kamu sudah capek, penat dengan drama ini, kamu nggak berpihak kemana-mana. Udah, jangan bikin konten-konten yang bisa memancing perdebatan, permusuhan dan lain-lain. Cukup, jalani hidup kamu sendiri, dunia kamu sendiri. Ya, itu aja dari saya. Semoga. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak dan juga video kakak Ain Arhab yang mereka mengatakan memang si Kokori ini datang daripada China atau Tionghoa. Mereka itu lari dari negaranya. Memang, aduh, si Kokori lari. Memang mereka itu khususnya memang tumpang mencari makan dekat negara orang, dekat negara Indonesia. Bukan negara engkau lah itu. Boleh hanya kalian itu duduk berapa lama semacam orang apa ya? Dulu yang mendapatkan IC merah, IC hijau yang dulu-dululan.
dulu-dulu boleh dekat Malaysia pun boleh mendapatkan IC macam itu. Orang yang dulu tinggal lebih lama macam itu, bekerja secara sah macam itu. Dengar cerita dari cerita jiran-jiran Mas Farhan yang dulu lah. Tetapi kalau si Kokori ini para sahabat, itu memang yang dikatakan kakak Ain Arhab ini memang betul-betul real. Mereka itu datang daripada negara Tionghoa memang untuk mencari makan, tumpang mencari makan. Janganlah kalian itu berlagak semacam yang dikatakan kakak Ain Arhab macam itu. Dan bodohnya si Kokori ini para sahabat, mereka malah membalas tak tahu malu macam itu. Mereka itu membalas dengan kalian itu kalau tak suka kepada saya jangan bermain dengan kaum, isu dengan kaum, jangan jangan rasis. Dari dulu memang kaum kami ini selalu dirasisin macam itu. Aduh, kalian itu Kokori ini suka bermain api. Ketika api sudah nyala, kalian malah ngomongnya aku memang kayak gitu. Si Kokori, cobalah tunjukkan muka kalian itu Kokori, tunjukkan muka asli engkau lah Kokori. Jangan kalau kalian menjetik-jetik video orang, jangan hanya ditempelkan video orang, video ini, video itu, hanya membuat konten hoax macam itu, tak ada muka engkau Kokori. Tunjukkan muka engkau kalau berani macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.